Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita berjumpa lagi walaupun di suasana yang seperti ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang akan kita bahas kali ini. Materi yang kita bahas kali ini adalah mengenai akuntansi dagang untuk yang pertama. Oke, kita mulai. Akuntansi dagang itu berhubungan dengan perusahaan dagang. Saya rasa kalian sudah pernah mendengar istilah perusahaan dagang. Di situ ada perusahaan dagang, ada misalnya hanya melakukan pembelian dan hanya melakukan penjualan saja tanpa diolah kembali. Kemudian ada ciri-ciri dari perusahaan dagang yaitu A dan B, kalian bisa membacanya sendiri. Contoh perusahaan dagang, kalian pasti tahu perusahaan dagang itu contohnya seperti apa, yang hanya menjual saja. Kita lihat biasanya di kayak Indomaret, Alfamart, kemudian toko-toko yang menjual sembako dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan perusahaan dagang. Jadi di situ ada 7 kegiatan saja untuk perusahaan dagang, yaitu menjual baik secara kredit maupun tunai. Kemudian ada retur penjualan. Apa tuh retur? Retur adalah pengembalian barang dagangan, mungkin karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian ada pembayaran, kemudian ada pembelian baik secara tunai maupun kredit. Ada retur pembelian, artinya adalah pengembalian barang yang sudah kita beli dikembalikan lagi baik karena rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian ada pelunasan pembelian, dan terakhir ada beban atau biaya angkut pembeliannya. Oke, sekarang kita ke syarat pembayaran. Kalian biasanya kalau beli barang, misalnya di toko, beli celana, beli baju, Pak, beli ini nanti kalau tidak sesuai tak kembalikan ya. Nah, itu adalah nama dari atau pengertian dari syarat pembayaran. Syarat pembayaran di situ ada bermacam-macam. Yang pertama adalah N/30, yaitu syarat pembayaran 30 hari setelah tanggal transaksi tanpa mendapatkan potongan. Yang kedua adalah 2/10 N/30, adalah jangka waktu pembayaran 30 hari. Jika dibayar 10 hari setelah tanggal transaksi atau tanggal faktur akan mendapatkan potongan 2%. Kemudian ada syarat selanjutnya 2/5 1/10 N/30. Syarat pembayaran 30 hari, jika dibayar 5 hari setelah tanggal transaksi mendapat diskon 2%, dan jika dibayar 10 hari setelah tanggal transaksi mendapat diskon 1%. Kemudian yang terakhir adalah EOM, end of month. Pembayaran dilakukan pada akhir bulan atau akhir berada pada bulan berjalan. Jadi bukan pada tanggal 30 hari, atau ini pembayarannya akhir bulan. Kemudian ada contoh. Ya, ini harus kalian hafalkan syarat-syarat itu karena biasanya ujian sering keluar. Jadi nanti saya akan bertanya kepada kalian satu persatu mengenai syarat pembayaran. Kemudian di situ ada contoh-contohnya. Nah, yang pertama adalah pada tanggal 2 Mei 2017 dijual barang dagang sejumlah seharga 5 juta dengan syarat pembayaran N/30. Kemudian pada tanggal 8 Mei diterima pembayaran. Bagaimanakah pembayaran pada tanggal 8 Mei? Jawabannya di situ N/30 tadi syaratnya adalah pembayaran terakhir 30 hari tanpa potongan. Yang menjadi pertanyaan, berapakah tanggal jatuh temponya? Nah, kita lihat di situ pada bulan Mei terdapat 31 hari. Mei 31 hari dikurangi 2 itu adalah tanggal transaksinya, berarti tinggal 29 hari. Untuk mendapatkan 30 hari berarti kurang 1 hari,
berarti 1 hari itu adalah bulan Juni, berarti jatuh temponya adalah 1 Juni. Bagaimana pembayarannya? Pembayarannya tetap dibayar sebesar 5 juta karena syaratnya adalah N/30, pembayarannya 30 hari tanpa potongan. Kemudian contoh selanjutnya nomor 2 adalah tanggal 2 Mei 2017 dijual barang dagangan seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 8 Mei 2017 diterima pembayaran. Berapakah pembayaran pada tanggal 8 Mei? Jawabannya adalah syaratnya tadi adalah 2/10 N/30. Artinya jangka waktu pembayaran 30 hari. Jika dibayar 10 hari setelah tanggal transaksi akan mendapatkan diskon 2%. Kita hitung tanggal 2 Mei untuk mendapatkan diskonnya, yaitu tanggal 2 Mei ditambah 10 hari ke depan, berarti tanggal 12 Mei. Jika dibayar tanggal 8 Mei berarti masih mendapat potongan karena tanggal 8 ada di dalamnya tanggal 12 Mei, berarti diskonnya adalah 2%. Jadi 5% dikali 2%, diskonnya adalah 100.000. Berapakah yang dibayar? Berarti 5 juta dikurangi 100.000 ketemu 4.900.000. Oke, soal ketiga. Pada tanggal 10 Mei dijual barang dagangan dengan harga 5 juta dengan syarat 2/5, 5/15, N/30. Pertanyaannya adalah jika pada tanggal 14 Mei 2017 diterima pembayarannya, bagaimanakah jumlah pembayarannya pada tanggal tersebut? Yang B, jika pada tanggal 20 Mei diterima pembayaran atas barang tersebut, berapakah jumlah penjualan tersebut? C, jika pada tanggal 11 Juni 2017 diterima pembayarannya, hitunglah pembayarannya tersebut. Jawabannya adalah kita lihat syaratnya. Di situ ada 2/15, 2/5, 5/15, N/30. Syarat pembayaran 30 hari. Jika dibayar 5 hari setelah tanggal transaksi mendapat diskon 2%. Dan jika dibayar tanggal 15 hari setelah tanggal transaksi mendapat diskon 5%. Jatuh tempo pembayarannya adalah 30 hari seperti tadi. Oke, kita hitung. Jika transaksinya tanggal 10 Mei untuk mendapatkan diskon 2%. Diskon 2% tadi adalah 5 hari setelah tanggal transaksi, berarti 10 hari ditambah 5 hari ke depan, berarti tanggalnya untuk mendapatkan 2% adalah tanggal 15 Mei 2017. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan diskon 5%, berarti tanggal 10 ditambah 15 hari ke depan, berarti tanggal 25 Mei 2017. Selanjutnya kita hitung juga jatuh temponya N/30. Tanggal transaksinya tadi 10 Mei 2017. Mei ada 31 hari, berarti Mei 31 dikurangi 10. 10-nya itu dari tanggal transaksi, berarti tinggal 21 hari. Kemudian untuk mencari 31 hari kita kurang 10, berarti Juni itu adalah tanggal 10, berarti jatuh temponya adalah tanggal 10 Juni 2017. Maka jika pada tanggal 14 Mei 2017 mendapat potongan 2%, berarti 2% kali 5 juta ketemu 100.000. Pembayarannya berarti 5 juta dikurangi 100.000 ketemu 4.900.000. Yang B, jika pada tanggal 20 Mei diterima pembayaran, 20 Mei tadi masih ada potongan, mendapat potongan 5%, berarti 5% dikali 5 juta ketemu 250.000. Jadi pembayarannya adalah 5 juta dikurangi 250.000 ketemu 4.750.000. Yang C,
Jika dibayar pada tanggal 11 Juni, 11 Juni kira-kira dapat potongan tidak? Nah, karena terakhir pada tanggal 10 Juni. Kalau lebih dari 10 Juni berarti tidak mendapatkan potongan, berarti bayarnya tetap 5 juta. Oke, itu adalah salah satu pembayaran. Semoga kalian memahami dan silakan coba soal pada Google Classroom selanjutnya.